misalnya tempurung kelapa sama kayu. Sebenarnya Ibu kalau dibilang berapa kilo satu hari nggak ada target. Nggak ada target. Bisa ada bahannya aja gitu. Bukan. Mulai jarang. Iya, jadi nggak mesti bisnis. Kalau mau bisnis, ini Ibu pasang 2 orang di sini, satu hari harus bisa 160 kilo. Iya, kalau untuk bisnis. Iya, karena gini dia kemampuan daripada pembakar untuk dua tungku itu kami bisa cuma 2 kali bakar. Satu tungku 200 itu jadi 30%. Berarti sekitar 60 sekian. Jadi kalau 2 cuma 120. Kalau 2 kali bakar cuma 40. Nah, 40 setelah ditepung dan sebagainya itu kan ada yang kemudian. Jadi terus kemampuan rak pengering juga cuma 20 Kalau ya, satu talam itu 2 kilo. 40 kilo ya. 40 kilo ditambah talam yang dari triplek itu lagi, tapi 80. Makanya dia cuma bisa sekitar semampunya itu aja. Jadi kami tidak memaksakan 160. Kalau dalam bisnis kita kan harus 160 baru bisa beruntung, karena gaji orang ini sama ada listrik, ada solar, ada gas, pokoknya semua sumber ada. Misalnya untuk blower di bakaran listrik, di press listrik, di mesin bismil solar, di masak lem gas. Gitu. Jadi untuk pengadukan sendiri itu ada Listrik ini juga mixer. Iya, mixer. Otomatis ya mixer. Iya, mixer. Jadi kita masukkan bahan baku, misalnya dia kan sekali masuk itu 44 kilo ya. Jadi masuk tepungnya, masukkan lem yang lagi panas, dia nggak Itu udah tercampur tuh sama tepung sama lem 44 kilo itu. dua kali kerja. Jadi ini masuk tepung, masuk si lem. Dia putar-putar-putar, masukkan lagi lem. Dia putar-putar, masukkan lagi tepung. Gitu. Karena kalau dia sekali masuk itu dia rata. Oh, jadi untuk meratakan itu semuanya kayak misalnya lagi Ya. 40 kilo lah, 40 kilo. Ya. Berarti 20 kilo awal, 20 kilo akhir. Nah, di tengah nanti masuk gitu. Pokoknya gini, tepung, lem, tepung, Kalau lem. perbandingannya kan Bu, misalnya 40 kilo nih Bu, serbuknya kan masuk 20, baru lemnya itu berapa kilo ya Bu? Nah, jadi dia gini, lem sekali masak 20 kilo. Berarti kan 2 kilo tepung kanji, 20 liter air dimasak jadi lem. Nah, baru masuklah tadi si tepung sebanyak 20 kilo. Untuk ini Bu kan kayak Ibu bilang tadi kita masak untuk lem itu untuk 20 kilo lah. Sekali taruh di gitu. baskom, lagi Oh. panas. Masak lagi 20 kilo lagi. Oh, nah untuk yang 20 kilo itu bisa taksiran berapa kilo nggak Bu? Kayak misalnya kayak untuk 20 kilo itu ada 2 kilo tepung kanji Iya, dengan tambah. sekian airnya itu berapa gitu? Nanti kalau dia dapatnya sekitar 20 kilo juga. Oh, Nggak ada Iya. patokan gitu ya Bu? Bukan, dia gini, nanti kan ada yang menguap, ada yang waktu jadi tepung mengeras gitu ya? ya tumpah-tumpah gitu. Jadi kalau jadinya nanti tetap 20 kilo setelah dipres. 20 kilo juga hasilnya. Maksudnya saya kan Bu kan tadi kan kita mau ngaduk tuh kan Bu. Jadi kan untuk tadi kan serbuknya 20 kilo. Sudah, 20 kilo 20 dulu. kilo dulu kan Bu. Iya. Nah untuk ininya Bu, untuk lemnya itu kan kita 2 kan kilo. masak. Oh berarti 2 kilo tepung kanji gitu Iya, ya Bu? 2 kilo tepung kanji, 20 liter air. Berarti Setelah dimasak, nanti kita campur dengan 20 kilo serbuk arang tadi. Dalam prosesnya itu setelah dicetak, sesudah jadi dia tetap 20 kilo jadi. Oh, di presnya berarti tetap nggak ada. Ya, jadi Berarti kan dia dia- menguap waktu dikeringkan gitu kan. Nanti hasilnya 20 kilo juga. Tetap masih ada kandungan untuk lemnya sendiri tetap 20 kilo Iya, lah dalam sekitar situ. segitu dia. Jadi kalau misalnya udah dipengadukan tadi kan Bu, itu udah berarti timbal-timbal lah kayak pertama
serbu. Pertama serbu, abis itu lem, Baru ya, serbu serbu lagi. Itu ada berapa kali pemasukan gitu bu? Kayak misalkan ada 40 kilo tadi, cuma 2 kali cuma ya bu? Ya 2 kali. Udah rata itu 2 kali. Sekitar 1 jam. 1 jam ya Bu, untuk mixernya. Iya. Terus kan Bu, ini setelah briquetnya ini jadi Ibu ada nggak kayak melakukan uji ke laboratorium kayak kadar airnya Nggak berapa? lagi. Nggak lagi. Belum ada gitu ya bu? Bukan, untuk- ini kan dulu tesis ibu, kan udah uji lab. Iya. Nah setelah uji lab itu terus selama jual ini nggak pakai uji lab lagi, terkecuali misalnya mau dikirim jauh orang itu minta persyaratan, baru ibu antar ke Skopindo. Nah, karena gini, kalau sedikit kita uji yang diminta orang itu sedikit, satu kali nguji lab untuk 7 parameter itu 4 juta. Itu Jadi- bedanya dengan Nggak, uji maksudnya lab kan gini lain. bu, uji lab itu kan kayak kita dalam briket lah bu, ada 10 briket itu ada kandungan airnya berapa gram atau berapa persen gitu bu. Data analisanya itu iya, Bu, yang iya. didapat apa aja sih Bu yang dianalisa dari briquet ini yang Ibu Jadi uji gini. waktu tensis itu? Nah, waktu tesis itu dimanapun kita lihat yang diperlukan orang briket, dia pasti minta pertama kadar air, Iya, Bu. kadar abu, volatilmeter, zat yang terikat, kalor. Oh ya. Nah, yang 5 itu paling nanti ada orang minta tambahan lain, misalnya Jepang dan Korea, dia minta abunya harus putih. Nah gitu dia, berarti harus kita bakar lagi, hasil bakarnya kelihatan abu putih. Satu lagi moisturizer ya kalau nggak salah. Jadi ada 7 kalau Ada 7 data analisanya gitu Iya. dari uji lab. Kalau yang dari tensi Bu, presentasi kayak kadar airnya dari 7 analisa tersebut berapa Ada. persen ya Bu? Rata-rata? ada, ini itu Ada. ada nanti. Ada datanya, Bu? Iya, ibu kasih aja fotokopi atau kalian buka di jurnal. Soft copy-nya gitu ya, Ya, kan, Bu? gua di jurnal aja lebih Oh, gampang. Iya, nanti boleh lah Bu Iya, kirim biar cari nanti briket kan. Arang Rena Arifah nanti keluar itu. Untuk misalnya kan tadi kan kalau kayak kami sendiri kan mau buat dari daun ibu. Itu kayak ibu udah pernah nggak uji gitu ada misalnya kayak yang dari daun itu? Iya, kalau dari daun, kalorinya cuma 3000 kilokalori. Lebih kecil ya Bu? Iya lah. Itu perbandingan sama kayak kayu sama tempurung kelapa itu berapa banding berapa ya Bu? Maksudnya yang ibu buat Kalornya kan? gitu ya, Bu, Nah, yang gitu pernah tadi. diuji Kalau coba. dia daun murni itu rata-rata paling dapat 3000. 3.000. Kalau misalnya Tapi kan kalau kayak- dia kayu, Kayu. kayunya itu sudah agak lebih keras, dia bisa dapat 3.500. Kalau batok di atas 5.000. iya Makanya ibu batok punya mendapatkan 4.500, ibu mix. batok sama kayu ya bu. Ya. Maksudnya saya kan tuh kayak kami lah kan mau uji gitu dari daun dan tadi kan bu kemarin. Nah kalau misalnya kayak dari ibu sendiri udah pernah nguji gitu nggak bu? Apa gimana? Kayak uji pembakarannya secara langsung kayak perbandingan kayak ini yang dari daun sekian jam bertahan lamanya dan belum pernah pernah ya? uji nyata gitu ya Bu? Belum ada. Kalau dari kalorinya ini kan Bu, yang Bu bilang tadi kan perbandingannya itu kan jauh kali sama yang dari Daun sama batok. batok. Kalau dari data tersebut kira-kira yang bisa kita ambil lah ini Bu, daun ini berapa lama bertahannya kalau dibakar? Kalau perkara lama membakar itu tergantung kita ngepres. Tergantung pemadatannya ya Bu. Nah, kalau kalornya untuk daun 3000, tapi kalau kita haluskan 50 mesh juga, terus kita perekatnya lem juga, kita press di mesin kita ini, dia tetap bertahan sampai 4-5 jam. Berarti tergantung pemadatan dari briquetnya Bu. Iya, cuma yang jadi abunya lebih banyak daun. Iya karena kan lebih padat dia bu. Iya, itu dia. Oh. Jadi kalau untuk tempurung sendiri nggak terlalu banyak abu lah ibu. Biasanya kalau tempurung itu hasil abunya abu apa bu? Putih apa gimana? Putih. Tergantung kalau dia kita bersihkan betul-betul si batok kelapa, nggak ada sabut dan tidak ada kelapa-kelapa di dalam Oh, iya. batoknya, dia abunya putih. Oh, jadi kalau misalnya kayak ada yang kalau ada nggak sih bu abunya itu jadi warna hitam? Bukan hitam, coklat. Oh, Coklat lebih ke coklat Iya. ya. Nggak pernah sampai hitam gitu ya. Bu? Enggak.
Terus kalau dibakar gitu keluar asap atau enggak? Enggak. Enggak. Berarti lebih ramah lingkungan lah ya, Bu. Iya, Berikut. makanya kan punya ibu ini kenapa apa namanya, kayaknya lagi seksi lah banyak orang apanya Iya. kan. Karena itu tadi dia dalam proses pembakarannya asap kan, setiap bahan organik kalau dipanaskan menghasilkan asap. Iya, Bu. Iya. Nah asapnya kan udah destilasi, keluar asap cair. Iya. Nah makanya dia cukup kering. Jadi kami nih kalau jual sama Ika Indo misalnya kami rugi, karena orang itu dia dibasahi lagi supaya berat. Kenapa? Karena dia bukan mau dijadikan briket, mau dibakar. Nanti dibakar orang itu pasti berasap. Nah, kalau punya kami ini nggak berasap dan nggak boleh ada kadar air di dalamnya. Oh, Kenapa? berarti Karena memang mesin udah kami diuji juga ya? dismil. Oh iya. Kan dismil itu kan saringan 50 mesnya itu kalau ini basah dia nyumbat. Oh. Kalau nyumbat mati mesinnya. Makanya nggak bisa di toko. Kan orang banyak juga, Bu, kami mau nolak arang bata, Ibu terima. Ibu bilang selama SOP-nya sama dengan pembakaran saya terima. Nah, tapi kan jujur, kalau nggak jujur nggak bisa. Jadi ada yang bilang udah kami keringkan, Bu, nggak percaya kan, bawa lah kemarin. Dia udah mati siram, terus dikeringkan di matahari. Nah dibawanya kemari, dia tetap mati mesin. Walaupun udah dibasahin terus dikeringkan lagi tetap berpengaruh ya, Bu. Tetap di dalam itu dia. Karena berarti memang benar-benar lah proses yang dilakukan ini udah nggak ada airnya kan? Iya, nggak ada. Kalaupun ada paling 0%. Ah ya, Iya. Bu. Udah gitu kan, orang itu sebenarnya mati siram itu mungkin belum masak batoknya. Iya, sehingga waktu kita bakar dia berapi. Oh. Kalau ibu Oh, kayak kayu lah misalnya Iya. kalau kita pakai tungku kayu kan kita bakar kan kalau belum habis Iya. itu masih jadi arang Iya. kan. Nah, kalau jadi arang itu kan kalau kita bakar lagi berasap lagi. iya, masak. Iya. Jadi kan orang ini bolehlah kita coba, kita haluskan, kemudian kita bakar dia, nanti berasap. Nah, kenapa? Itu artinya batoknya belum masak, cuma supaya hitam aja kan. Oh, maksudnya batuknya itu Iya, memang belum jadi arang betul-betul dia. Tapi kan kalau dibiarkannya jadi arang betul karena dia terbuka pembakarannya, dia jadi abu. Nah, terus kan Ibu ini kan kan ada arang-arang yang dijual kayak Iya, di pasar. Iya, di pasar itu kan ada yang kayak 5.000 Iya. satu ikat ya dibilang. 3.000 lah, yang klasikan itu kan. Iya. Bu. Jadi Bu udah pernah coba nggak? Itu kan dari arang kayu, Bu. Itu kalau misalnya mau dibuat lagi berarti kita bakar lagi ulang, Bu? bukan gini. Karena pembakaran dia itu Berbeda. di lapangan terbuka. disusun, bukan disusun kemudian supaya dia jadi arang kan nggak boleh lintas udara. Iya. Maka ditutupnya pakai daun-daunan, baru ditutupnya sama tanah liat. Nah itu dia, jadi sampai 1 minggu berjadi kan. Nah artinya ketika kayu kan mengandung getah, bahasa awam ya. Iya. Kalau bahasa ilmiah nanti zat ini kan getah. Ketika getah itu dapat panas tertentu, dia kan asapnya berubah sifat, jadi racun. Oh. Nah jadi kalau dia ditutup, berarti kan racunnya balik lagi ke kayunya. Oh iya. Nah itu yang makanya ibu nggak terima kalau cara pembakaran berbeda. Ya, kalau Iya. kita kan Ibu cairannya udah distilasi menjadi cairan. Iya, asap Bu. cair. Asap Jadi cair ya kan, Bu? jadi kita berani bilang, makanya kan berikan ibu tertulis arang sehat ramah lingkungan. Udah Dia, teruji lah ya. iya, dia berani kita bilang arang sehat karena volatilmeternya sudah di bawah SNI pun. Nah, dengan cara pembakaran kita, itu dia. Terus kenapa kita bilang ramah lingkungan? Ketika dibakarnya lagi untuk barbeque atau apa, dia nggak menghasilkan asap, nggak ada polusi kan? Nah, dia tidak berbau, Oh. ya. Dan dia tidak berapi, cuma bara saja. Barang. Oh iya. Iya, makanya nggak perlu dikupas kipas. Berarti kalau Dia misal- merambat ya Oh, buat nyamuk. iya, Bu.
Berarti kalau misalkan kayak kemarin saya juga pernah dengar ada kayak penggunaan kompor itu kan bisa salah satu alat alternatif kita mengganti gas bumi ya Bu. Iya. Jadi itu kayak ada kompornya bisa kita menggunakan itu penggunaannya kan kayak satu briket itu ada 2 jam ya Bu. Misalnya tahannya itu 2 sampai 4 jam. Ya, dia gini, Makanya dia mau 1 mau 8, sekaligus gitu. ketahanannya tetap sampai 5 jam. oh sampai 5 jam. Iya, biarpun 1. Walaupun satu gitu. Iya. Berarti banyaknya briket itu nggak mempengaruhi lamanya lamanya api hidup dia gitu. cuma mempengaruhi banyak yang Panasnya mau gitu. dimasak ya, panas. Panasnya ya. Bu. Iya. Kalau misalnya kan kayak untuk ibu udah pernah coba nggak untuk masaknya itu dia pakai itu aja kayak masak, bisa nggak dia itu masaknya itu kan kayak kita di sini kan otomatis kita kayak menggoreng gitu, itu bisa nggak? Bisa. Yang penting tungkunya itu dia tidak terbuka. Kalau anglo kita gunakan menggoreng, dia lebih banyak dilintasi sama udara, maka yang kita goreng itu agak lama. Tapi kalau pakai kompor yang ada ibu beli Janzabil itu kan dia tertutup. Yang goreng dia tetap panas. Oh berarti ada juga khusus kompornya untuk briket ini Ada. ya? Sekarang udah ada, kita buka di internet. Ada Kompor briket iya, gitu. kompor briket. Bahkan sekarang ada yang dia supaya kelemahan dari briket, pembakaran awalnya lama. Iya Bu. Nah, kan gitu. Makanya ibu mau bikin Inovasi kompornya pakai apakah bantuan filamen ya. Jadi filamennya yang dipanaskan menjadi bara jadi panas lah ya. Diletakkan di atas, setelah menyala baru dilepaskan lah si filamen yang dihubungkan ke bisa pakai baterai, bisa pakai power bank sekarang ya. Oh iya Bu. Nah, jadi ini ada ibu tengok apa mereknya ya? Zain atau apa? Dia pakai kipas kecil, kasihnya power bank. Jadi kipas kecil itu yang membantu supaya Biar panas. iya, gitu. karena Cepet pemanasannya. iya, cuma berarti sedikit. itu terkendala